Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-8 setelah kita memasuki tahun 2021 dan beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu terimalah salam dari Bapak Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Mani MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu kita hari ini adalah Minggu Impokapit. Artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan setia mendengar seruan kita. Melalui topik minggu ini, kita yakinkan terhadap janji dan kuasa Allah. Sebagaimana dijanjikan kepada Nuh, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan, dan yang merindukan kemurahan dan keselamatan daripadanya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 3 ayat 1. Puji Jehovah ale tondiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber dari kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskan dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 479 ayat 1, Jono Lam Jono. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum ke-5 sampai dengan ke-10. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 466 ayat 1. Nungaro au.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan telah memberikan tanda kepada kami bahwa Engkau tidak akan membinasakan kami, yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Namun dalam perilaku kami, terkadang kami abai mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku memanggil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia yang abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 455 ayat 1 Tung Narikot. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah,
ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 698 ayat 1. Sai ihutonokku Yesus. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, dan kita mempersiapkan persembahan kita. Yang pertama, kita bernyanyi dari buku ND nomor 766 ayat 1, Padan Nauli. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan fikiran, kiranya memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Minggu Info Kafid saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengacu kepada Alkitab, jelas sekali bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan perjanjian. Hubungan perjanjian itu merupakan inisiatif Allah kepada umatnya. Dan kita umatnya hanya memiliki satu pilihan, yaitu taat kepada perjanjian itu. Ini pula alasan mengapa Alkitab kita sebut dengan nama perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebab semuanya menyangkut tentang hubungan perjanjian
antara Allah dengan kita. Dan puncak perjanjian itu adalah keselamatan yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kata perjanjian dalam bahasa Ibrani pada perjanjian lama disebut dengan istilah berit. Dan proses pembuatan perjanjian itu disebut dengan istilah karat berit. Selanjutnya pada perjanjian baru dalam bahasa Yunani menggunakan istilah diatek, yang dalam pembuatan atau proses perjanjian itu disebut dengan istilah diatitemi. Ada hal yang menarik bahwa ternyata istilah perjanjian secara harafiah justru muncul pertama kali dalam kitab Kejadian 6 ayat 18, merujuk kepada perjanjian dengan Nuh sebelum air bah. Dalam khotbah hari ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari kisah tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memahami janji Tuhan tidak dapat disamakan dengan janji-janji manusia yang mengikat dalam wujud persetujuan, kontrak, atau kata sepakat. Janji-janji manusia bisa saja mengalami pembatalan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Perjanjian manusia selalu mengedepankan syarat dan prasyarat. Perjanjian manusia sering membuat catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Dalam merespon janji, manusia bisa saja ingkar, bisa abai, dan bisa saja hanya memberikan janji-janji kosong atau palsu, hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan dari sana. Namun tidaklah demikian halnya dengan perjanjian Allah. Allah adalah inisiator perjanjian. Allah sendiri yang memberitahukan kepada Nuh dan kepada kita juga di masa sekarang bahwa Allah akan selalu meneguhkan dan memperbaharui perjanjiannya. Inisiatif Allah itu sesungguhnya tidak bisa terlepas dari kasih karunia Allah yang nyata, serta jaminannya, kepastian yang selalu ada di dalamnya. Maka siapapun yang masuk dalam perjanjian Allah, sesungguhnya dia sedang masuk dalam sebuah dimensi kasih karunia yang nyata dan di dalamnya terdapat kepastian keselamatan. Dan sesungguhnya di dalam dan melalui Yesus kita semua telah menerima itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah atau khotbah pada minggu Infokafit yang berarti bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan setia mendengar seruan kita. Juwon nama au. Jadi alusaku maibana. Kita diajak untuk memaknai topik minggu, janji dan kuasa Allah. Badan dohot kuaso ni dewata. Makna itu saya aplikasikan dalam 3 pesan. Yang pertama, janji dan kuasa Allah mengikat kepada seluruh ciptaan. Seruan yang bersumber dari peneguhan janji Allah kepada umatnya dan bahkan kepada seluruh makhluk. Allah memanggil segala makhluk untuk mengadakan perjanjian dengan Dia dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan. Isi perjanjian adalah bahwa Allah berjanji untuk tidak mendatangkan lagi air bah. Janji yang ditandakan dengan pelangi, busur. Ini mengandung pengertian bahwa Allah meletakkan senjatanya seraya mengumumkan damai. Pelangi melambangkan kasih, pemeliharaan Sang Pencipta yang melingkupi atau melengkung di atas segala ciptaan. Maka manusia sesungguhnya harus bisa merespon itu dengan kesediaan hidup dalam damai serta menjaga dan memelihara harmonisasi kehidupan baik dengan sesama dan alam semesta. Jika Allah saja mau berdamai dengan kita dan dengan alam, maka sejatinya manusia jangan lagi menjadi perusak
penindas, pengeruk, dan tindakan eksploitatif lainnya. Marilah bersama-sama untuk menjaga dan memelihara keadilan, kedamaian, dan integrasi ciptaan yang sesungguhnya telah menjadi program pelayanan gereja dari sejak tahun-tahun yang lalu. Dan secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini, kita semakin diajak untuk memiliki kesadaran dalam menjaga keseimbangan hidup di tengah kesulitan, agar kita dan orang lain sama-sama terhindar dari bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah janji Allah kekal sepanjang masa. Jika manusia itu hakikatnya fana dan tidak kekal, maka segala aspek yang ada dalamnya pun tidaklah kekal. Mungkin bisa saja hal itu pula yang membuat terkadang janji manusia itu tidak kekal. Namun satu hal yang pasti bagi kita, janji Allah itu kekal adanya, bahkan turun-temurun hingga selamanya. Ini adalah sebuah jaminan bahwa manusia tidak akan pernah rugi jika setia merespon janji Allah itu. Janji Allah itu menyangkut kepada kehidupan kekal kita. Kekekalan didorong oleh kasih Allah yang begitu besar pula. Tuhan Yesus Kristus menjadi janji nyata yang kekal abadi, yang akan berlangsung turun-temurun hingga akhir masa. Dalam Yesuslah kita akan beroleh damai. Dalam Yesuslah kita bisa menemukan harmonisasi hidup yang tetap. Dalam Yesus pula lah kita akan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu indah janji dan kuasa Allah. Allah sendiri yang memanggil kita, dan kita hanya diminta untuk merespon dan menjawab dalam kesetiaan dan konsistensi hidup. Allah kita sungguh baik dan sangat penuh belas kasih. Allah selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat meskipun banyak dosa yang kita lakukan dan telah mendukakan hatinya. Maka dalam kondisi apapun, mari kita masuk dalam janji dan kuasa Allah. Jangan pernah biarkan kesulitan hidup, termasuk pandemi COVID-19 ini, menghalangi kita menikmati janji dan kasih Allah yang besar itu. Namun mari bersama melakukan transformasi hidup, agar kita semua beroleh hidup yang berkemenangan. Percayalah, janji dan kuasa Allah selalu nyata dan tidak pernah ingkar. Dia pasti akan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, yang di dalam pribadi Yesus Kristus telah mengikat perjanjian keselamatan bagi kami. Tuntun dan tolonglah kami Tuhan untuk setia pada perjanjian itu, dengan menaati akan segala aturan dan perintah-Mu dan firman-Mu yang telah Engkau sampaikan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa sebagai manusia yang terbatas, perjanjian kami juga adalah perjanjian yang terbatas. Tapi perjanjian-Mu kepada kami yang telah Engkau ikat di atas dasar kasih-Mu adalah perjanjian kasih yang kekal sampai selama-lamanya. Karuniakan bagi kami hati yang taat untuk setia akan janji yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami pun adalah merupakan bagian dari perjanjian keselamatan itu. Teruslah berkarya, mengerjakan keselamatan bagi kami, dan biarlah hidup kami semakin Engkau tuntun menjadi bagian daripada keselamatan itu.
Terpuji Engkau Tuhan untuk keselamatan yang telah Engkau kerjakan dalam Kristus Yesus. Dan biarlah semakin nyata melalui hidup kami, bahwa hidup kami ini adalah berada dalam perjanjian dengan Engkau. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami berlaku benar, berlaku adil, dan selalu menyukakan hati orang, terlebih-lebih menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 755 sambil memberikan persembahan yang kedua. Syukur kepada Tuhan yang telah berjanji bahwa Dia tidak akan membinasakan bumi dengan memberikan tanda pelangi. Marilah kita menjaga dan memelihara bumi ini sebagai mandataris Allah. Jika Allah sendiri berkenan menjadikan pelangi sebagai alat untuk mengingatkan dirinya akan janjinya sendiri, maka pelangi itu juga harus menjadi peringatan bagi kita manusia. Ya Tuhan, pakailah kami turut serta menjaga dan memelihara stabilitas kosmis sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.